Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Prasetya dengan NIM akhir 034. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan running testing dari program yang telah kelompok kami buat. Jadi, kelompok kami itu membuat sebuah program kalkulator dasar ya, seperti ada fitur tambah kurang bagi kali, operasi, input formatnya, validasinya, dan penanganan buat keluarnya. Nah, untuk automation testing itu kita akan menguji validasinya gitu, seperti format input, seperti penanganan input kosong, penanganan jumlah format yang tidak valid, atau validasi angka pertama dan keduanya itu benar angka yang valid atau tidak. Kemudian range number dari si angkanya gitu ya, dan operasi yang valid gitu, tambah, kurang, bagi, dan kali. Validasi pembagian tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk operasinya sendiri itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan input scannernya juga gitu, kita uji juga. Nah, karena automation testing gitu ya, automation testing unit, itu kita akan menguji itu modul-modul dasar gitu ya, atau modul-modul paling bawah gitu, yang memang sudah tidak ada hubungannya lagi dengan modul yang lain gitu. Atau bagian live-nya dari modul gitu. Nah, untuk tools dependensinya kita menggunakan Java 21, Maven, JUnit 5, sama Alur. Itu buat generate report testingnya. Nah, cara melakukan running program itu seperti yang ada di base ini ya. Itu Maven clean, compile. Untuk melakukan unit testingnya tuh npm test, dan cara melakukan generate reportnya tuh npm alur report gitu. Oke, lanjutnya kita ke programnya. Jadi sini saya dan kelompok telah membuat program kalkulator dasar ya. Ada operasinya gitu, pemjumlahan dan lain-lain, validasinya juga gitu. Seperti ini untuk validasi angkanya tidak boleh angka buat division itu tidak boleh sama dengan 0 gitu. Format input. Oke. Selanjutnya saya juga telah membuat tesnya juga ya. Tes di sini ada tes, ada input scanner gitu ya, yang telah saya buat, itu ada 19 test case. Input scanner itu ada 10 test case, mulai dari input mencoba huruf, simbol, angka, spasi, dan lain-lain hingga keluar gitu ya. Kemudian untuk validasi format tuh ada mulai dari yang validnya bagaimana dan invalidnya bagaimana gitu. Mulai dari string kosong, formatnya nggak valid gitu ya, seperti hanya sebagian saja, dan operasi penjumlahan. Memang penjumlahannya tuh mengeluarkan hasil yang sama atau tidak gitu. Seperti ini. Oke, sekarang kita melakukan running testnya ya. Nah, di sini saya telah menyiapkan CMD ya, komen buat melakukan running test. Seperti yang sebelumnya udah dijelasin, yaitu kita perlu melakukan npm test dari test case yang telah kita buat itu. Nah, dia akan melakukan sending project-nya dulu. Dia akan menampilkan hasil dari si running test-nya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, input scanner itu ada 10 test case. Buat edition-nya, saya mempunyai 15 test case dengan failure 0, error 0, skip 0, dan timelapse-nya. Setelah format input test, saya mempunyai 19 tes dengan failure 0, error 0, dan skipnya 0 dengan timelapse-nya. Nah, mengapa input scanner, edition, dan format input test tuh ketika dijumlahkan dengan resultnya menjadi 45? Nah, sebenarnya si application kalkulator application juga diikuti tes ya, bahwa aplikasi itu bisa berjalan atau tidak gitu. Seperti itu. Nah, dari resultnya, sekarang bagaimana cara melakukan generate reportingnya gitu ya. Nah, kita cukup melakukan seperti komen yang sebelumnya ya. npm our report. Nah, dia akan melakukan scanning dari hasil si test result sebelumnya dan akan melakukan generate report. Nah, buat ngelihat reportnya sendiri tuh kita bisa ke sini ya, ke target, lalu result. Nah, itu si reporting test per tiap satu test case-nya gitu. Misalkan ini itu
si function dengan nama ini ya, test invalid tambah desimal gitu. Dengan before, after, startnya kapan gitu. Nah, bagaimana cara kita melihat si generate reportingnya gitu ya, berapa sih yang berhasilnya dan yang gagalnya gitu. Kita bisa ke sini ya, ke target site alur mapping plugin. Di sini ada HTML. Kita bisa menggunakan si live, bisa dilihat juga ya ketika dibuka si HTML-nya. Dia akan melakukan ini menyimpulkan nge-reporting gitu ya, bahwa 45 test case ini berhasil semua gitu. Tuh, ada test validate. Kita bisa melihat dengan jelas juga ya. Nah, kita bisa melihat juga test suite-nya itu ada format input, edition, input scanner gitu ya. Dan ini aplikasinya di tes juga. Sudah test suite-nya gitu ya. Kita bisa melihat format detailnya seperti ini ada nama function, nama modulnya apa aja gitu. Tes format tuh. Dengan sepertinya juga kita bisa atur, seperti duration-nya berapa, deskripsinya juga kita bisa atur ya. Seperti dalam program seperti ini nih. Tuh. Ini ada tes, story-nya itu buat deskripsinya gitu. Buat menjelaskan kalau itu buat menguji apa, ini baru deskripsinya. Severity-nya kita bisa atur ya, dari normal, kritikal, dan lain-lain itu. Nah, kita juga bisa ngelihat grafnya, durasinya yang mana gitu. Severity-nya, gimana kategorinya, timeline juga gitu. Behavior-nya, dan lain-lain itu dari si reporting text dari Alur. Oke, sekian, terima kasih.